Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita Al-Quran Hadis, yakni materi bab 2 tentang membaca keindahan semesta dengan jiwa. Bu Aulia ulangi sekali lagi, membaca keindahan semesta dengan jiwa. Materinya agak berat ya, karena membaca bukan membaca buku, tetapi membaca keindahan. Keindahan yang dibaca pun semesta. Semesta, seperti anak-anak ketahui, sangat luas. Bagaimana kita membaca itu, gitu ya. Nah, ini yang istimewa di sini adalah kita membacanya dengan jiwa kita, begitu. Biasanya kan membaca dengan mata, membaca tulisan, baca buku ya gitu. Nah, ini membaca jiwa. Makanya kemarin Bu Aulia sebelum kita masuk ke dalam materi ini memberi tugas, yakni selfie dengan matahari terbit, selfie dengan langit, selfie dengan kedua orang tua, selfie dengan keluarga, atau selfie dengan bunga-bunga, dengan binatang peliharaan kalian, dengan sesuatu yang membuat kalian bahagia, membuat kalian happy, begitu, dengan maksud untuk menghidupkan dulu feeling kalian, untuk menghidupkan dulu jiwa kalian, biar kalian bisa merasakan bahagia dulu, biar kalian merasakan tenang dulu, apapun yang terjadi, begitu ya. Jadi dengan kita merasakan segala rasa, kita akan bisa mengetahui apa yang jiwa kita rasakan. Nah, ini dengan dengan Bu Aulia beri tugas kemarin itu, harapannya adalah anak-anak siap untuk membaca keindahan semesta, begitu. Siap untuk masuk dalam materi yang akan kita bahas kali ini, begitu ya. Baik. Seperti biasa, anak-anak perlu ketahui tujuan kita daripada belajar ini adalah yang pertama, menganalisa kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya, ini surat baru ya anak-anak. Jadi kalian beruntung sekali di masa pandemi ini kalian mendapatkan materi baru yang ini baru saja kalian peroleh, atau baru saja memang bukan hanya kalian yang peroleh ya, tapi Bu Aulia ini juga hal yang baru, karena biasanya surat pendek, tapi ini adalah penggalan daripada surat meskipun masih juz 30, tapi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini materi baru ya, ini surat Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kita akan bahas itu. Kita akan telusuri lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah menentukan sikap yang sesuai dengan kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Jadi di sini langkah setelah kita menganalisa kandungan, Bu Aulia akan tahu kalian paham akan kandungan itu adalah ketika kalian bisa menunjukkan perilaku di sekitar kalian yang sesuai dengan kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Jadi harapan Bu Aulia tidak hanya mampu kalian tahu mengerti teori saja, tapi juga harapannya adalah kalian bisa mengambil sikap, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah termasuk hal baru ya, selain materi Asy-Syams ayat 1 sampai 10, tapi juga di sini akan kita coba kita integrasikan kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Memang negara kita sedang mengenalkan sejak dini apa itu nilai-nilai anti korupsi. Jadi harapannya kedepannya tidak ada lagi, atau Indonesia bisa bebas korupsi, seperti itu. Kemudian ini kita belajar bersama Bu Aulia ya, ikuti sampai terakhir, terus semangat, karena sebenarnya Bu Aulia mau bikin Quran surat Asy-Syams ini satu part ya. Nah, ternyata setelah
Bu Aulia mau integrasikan ke dalam pendidikan anti korupsi ternyata tidak cukup kalau misalnya 1 part. Jadi ini untuk Quran Surat Asyam sendiri mau Bu Aulia bikin 2 part gitu. Bu Aulia akan bahas sendiri materi tentang pendidikan anti korupsi begitu ya. Nah, di sini Bu Aulia akan mulai dengan quotes kita hari ini, yakni Bu Aulia ambil dari yang sesuai dengan materi kita, Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Baik, anak-anak, Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 berisi tentang ayat dan terjemahnya. Kita nanti akan, tentu saja pasti dong kita harus tahu ayatnya seperti apa, bunyinya seperti apa. Kemudian kita harus tahu juga terjemahnya seperti apa. Untuk apa manfaat terjemah ini? Manfaatnya adalah untuk bisa memahami kandungan ayatnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nah, untuk membantu memahami kandungan yang di dalam bahasa Arab itu, kita terjemahkan dulu begitu ya. Nah, kemudian setelah kita memahami kandungan ayat, harapannya adalah kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan omong kosong ya anak-anak. Anak-anak harus benar-benar yakini bahwasanya Al-Quran itu bukan sekedar omong kosong. Jadi Al-Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, bisa diterapkan gitu. Nah, yang terakhir adalah kita akan mencoba. Ini anak-anak, poin nomor 4 ini adalah sebuah usaha, sebuah percobaan, sebuah ikhtiar gitu ya. Ikhtiar kita, ijtihad kita untuk mengintegrasikan atau menghubungkan antara kandungan ayat di dalam surat Asy-Syams ayat 1-10 ini ke dalam nilai-nilai pendidikan anti korupsi begitu. Nah, ini dia 4 garis besar yang akan kita pelajari dari Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Nah, Quran surat Asy-Syams ayat 1-10, biar kita lebih mudah memahaminya, kita akan bagi dulu ke dalam 2 kelompok. Membaginya tidak 5 ayat pertama, 5 ayat kedua, tidak seperti itu. Tapi kita akan mengelompokkannya sesuai dengan kandungan ayatnya. Kelompok yang pertama akan kita sebut dengan kelompok qasam atau kelompok sumpah. Gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, kelompok sumpah ini terdiri dari ayat 1-7. Perhatikan anak-anak, ayat 1-7. Boleh juga anak-anak melanjutkannya ke dalam sampai ke ayat 8 ya. Tapi di sini Bu Aulia berhenti sampai ayat 7 saja karena ayat 8 merupakan penjelasan daripada ayat 7 begitu. Jadi ini qasam ini terdapat pada ayat 1-7. Nah, sumpah ini ayat 1 ini menceritakan tentang ciptaan Allah. Jadi yang diceritakan di dalam ayat 1-7 adalah ciptaan-ciptaan Allah yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah gitu. Nah, bersumpah yang bagaimana akan kita pelajari nanti, berikutnya akan kita telusuri lebih dalam lagi. Sampai di sini anak-anak paham? Ya, Bu Aulia ulangin ya. Quran surat Asy-Syams ayat 1-10 bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yakni ayat-ayat yang mengandung sumpah begitu, atau ayat-ayat yang mengandung qasam, kelompok qasam ya. Di sini ayat 1-7 menceritakan tentang ciptaan Allah yang dipakai untuk bersumpah. Kemudian kelompok kedua setelah ada qasam ada lagi jawabul qasam. Sekali lagi Bu Aulia ulangi, ada kelompok qasam dan ada kelompok jawabul qasam. Kelompok qasam ini adalah kelompok yang membahas tentang sumpah. Nah, jawabul qasam di sini ayat yang menjelaskan tentang berita apa saja sih kenapa harus Allah itu sumpah gitu, bersumpah. Nah, di sini terdapat pada ayat 9-10
yang berisi tentang berita penting. Nah, anak-anak, mari kita bedakan. Jika qasam adalah makhluk ciptaan Allah yang dipakai untuk bersumpah, maka jawabul qasam adalah berita penting yang membuat Allah bersumpah memakai ciptaannya tadi. Begitu, nggih. Saya ulangi lagi. Jika qasam berisi makhluk ciptaan Allah yang dipakai untuk bersumpah, nah jawabul qasam berisi berita penting yang menyebabkan Gusti Allah untuk bersumpah memakai nama ciptaannya. Nah, berikutnya kita akan bahas kelompok pertama dulu, dimulai dari lafadznya. Di sini ayat pertama wasyamsi waduhaha, yang berarti demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Ada matahari, yang kedua ada bulan. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ketika siang semua nampak, semua terlihat. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Matahari cahaya di pagi hari, bulan tetap mengiringinya, setia mengiringi matahari. Siang menampakkan semuanya, malam menutupi semuanya. Wassama'i wama banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wama tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wama sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Di sini perhatikan sekali anak-anak, ada apa saja yang Allah pakai untuk bersumpah. Di sini ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan yang terakhir ada jiwa. Jiwa dimaksud di sini adalah manusia ya. Jadi jiwa, kenapa tidak disebut manusia? Lebih kepada jiwa gitu. Ini yang dihargai oleh Allah adalah jiwanya. Maksud bukannya dihargai yang bagaimana, memang yang mendapat keistimewaan untuk bisa dijadikan sumpah Gusti Allah. Sumpah Allah adalah jiwa begitu. Nah, kandungan Quran surat Asy-Syams, kita masuk ke dalam kandungan ya anak-anak. Mari kita telusuri lebih dalam lagi. Ciptaan Allah yang dipakai untuk bersumpah, yang pertama ada matahari, yang kedua ada bulan, yang ketiga ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan yang terakhir ada jiwa. 7 ciptaan Allah, 7 ciptaan Allah yang istimewa untuk dijadikan sumpahnya. Kemudian tujuan bersumpah, kenapa Allah ini harus bersumpah gitu ya? Oke, sebelum kepada tujuan bersumpah nih Mbak Ule mau beri ilustrasi sedikit. Kapan anak-anak bersumpah? Kapan anak-anak mengucapkan, biasanya jika bersumpah tuh mengucapkan demi Allah begitu. Kapan? Nah, ketika untuk membicarakan hal yang sangat penting ya di sini. Nih, untuk menegaskan berita yang disebutkan berikutnya. Jadi nanti berarti ini tidak bisa berhenti sampai di ayat 7 saja. Di ayat akan dibahas di ayat 9, di ayat 10 itu berita pentingnya ada di situ. Jadi berita pentingnya ada di ayat 9, ayat 10. Nah, ini didahului dulu ayat 1 sampai 7. Bayangkan, Gusti Allah itu di sini bersumpah tidak hanya memakai satu kata sumpah saja demi Allah, begitu enggak. Tapi pakai sampai 7 ciptaannya, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa. Ini menunjukkan betapa pentingnya di ayat 9 dan ayat 10 itu. Apakah Allah memakai namanya sendiri untuk bersumpah? Tidak. Ternyata di sini Allah memakai ciptaannya. Nah, sekali lagi Allah memakai ciptaannya untuk bersumpah. Nah, di sini ini merupakan bukti kebenaran
kebenaran bahwasanya kebenaran Allah ini merupakan bukti gitu ya. Jadi di sini untuk menegaskan berita yang disebutkan berikutnya dan untuk merupakan bukti kebenarannya begitu. Jadi kan bisalah kita saat ini bisa kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin bersumpah kalau misalnya sesuatu itu tidak kita yakini kebenarannya. Misalnya begini nih. Kamu anak-anak salah satu dari kalian melihat seorang ibu atau inilah pemuda lah, jangan ibu-ibu ya. Pemuda ini dia nyolong gitu, dia nyopet. Kamu melihatnya dengan sangat yakin sekali begitu ya. Nah, ketika kamu melihat perilaku seperti itu, kamu refleks, teriak copet begitu. Nah, kemudian ketika kamu dibawa ke kantor polisi, meskipun dengan rasa takut mungkin ya, kamu pasti akan benar-benar membela diri, demi Allah saya melihat begitu. Atau ketika kamu sedang dalam kondisi tertuduh gitu ya, kamu misalnya tertuduh mencuri uang kas kelas misalnya, naudzubillah min dzalik lah, jangan seperti itu, maka kamu akan benar-benar akan berbuat apalah untuk bisa meyakinkan omongan kamu gitu, akan untuk meyakinkan kalimat yang akan kamu ucapkan gitu, untuk mempertegas kalimat yang ingin kamu ucapkan. Misalnya, demi Allah saya nggak nyuri gitu, misalnya seperti itu. Itu kan berarti penting sekali, itu kan berarti sangat-sangat kalimat yang kenapa memakai sumpah, karena itu sangat-sangat serius begitu. Nah, ini berarti ayat 9 sampai ayat 10 itu sangat-sangat serius. Kenapa kok Allah sampai bersumpah di sini? Bahkan sumpahnya nggak hanya satu ya, tapi sumpahnya sampai 7. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa begitu. Nah, kalau kita mau baca anak-anak, nanti silakan ya setelah ini baca di internet, banyak sekali tafsir-tafsir tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 7. Di situ ada yang menafsirkan bahwasanya matahari ini dinisbatkan kepada kenabian. Kenapa kok memilih ciptaannya matahari begitu? Itu ada juga. Kemudian kenapa harus bersumpah begitu? Itu juga nanti bisa kalian telusuri lebih dalam lagi. Nah, di sini Bu Aulia hanya bahas tentang ini gitu ya. Kenapa harus apa yang dipakai Allah untuk bersumpah dan kenapa harus bersumpah begitu. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ke Jawabul Qasam atau ke ayat yang nih, berita pentingnya ada di sini. Ada apa sih di ayat 9 sampai 10? Nah, begitu. Ayat 9 di sini membahas tentang jiwa yang menyucikan diri. Ini kita kelompokkan lagi. Kalau tadi surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dikelompokkan menjadi 2 kelompok, Qasam dan kelompok Qasam dan kelompok Jawabul Qasam. Nah, di ayat 9 sampai 10 ini pun bisa lah kita bagi menjadi 2 lagi. Namanya mengidentifikasi anak-anak ya, menelusuri lebih dalam, kita kelompok-kelompokkan, kemudian kita bandingkan begitu. Namanya menganalisa, itu seperti ini. Nah, di dalam Quran surat 9 ayat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 di situ ada jiwa yang menyucikan diri. Ini ayat 9 dibahas di situ. Jiwa yang menyucikan diri. Ini mohon maaf Bu Aulia lupa di sini tidak menyertakan lafadz dan terjemahnya ya. Mohon maaf, kalian cari sendiri ya nanti ya di Quran kalian ya. Mohon maaf sekali. Nah, di sini langsung kembali lagi ya. Kandungan ayat 9 di sini adalah tentang jiwa yang menyucikan diri. Nah, ini berita penting nih. Jiwa yang menyucikan diri. Jiwa yang menyucikan diri itu akan mendapatkan apa sih gitu? Atau yang bagaimana sih gitu ya? Jiwa yang suci, jiwa yang murni. Jiwa yang suci itu adalah kalau kita kembali kepada kata dasar daripada suci adalah bersih, jiwa yang bersih. Jika kain itu bersih, berarti tidak ada noda sedikit pun di kain itu, begitu ya maknanya. Jika kertas disebut bersih juga jika tidak ada titik atau noda di atasnya. Nah, ini bersih. Jiwa yang bersih tidak ada noda.
Gitu ya. Dengan tidak ada nodanya di hati kita, di jiwa kita, berarti bagaimana anak-anak? Tidak ada pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Tidak ada perilaku-perilaku yang yang menggambarkan jiwanya yang kotor begitu. Kalau jiwa kan di dalam ya anak-anak, kita kadang-kadang kalau jiwa kita bersih atau enggak itu kan kita bisa melihat. Nah, bagaimana jika ketika kita melihat orang lain jiwanya itu bersih atau enggak? Apakah kita harus membelah dadanya sehingga kita bisa melihat jiwanya itu bersih atau enggak? Oh, kalau gitu ya bisa dimarahin, bisa bahaya kan. Kita bisa melihat dari perilakunya. Perilaku yang digambarkan oleh orang tersebut bersih atau enggak, menggambarkan jiwanya bersih atau enggak gitu. Susah sekali ya ini, tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu. Nah, jiwa yang menyucikan diri ini akan mendapatkan keberuntungan. Ya, akan mendapatkan keberuntungan. Akan beruntung hidupnya. Gitu. Beruntung di sini bukan, kalau Bu Aulia melihatnya, keberuntungan di sini bukan seperti oh ini yang dapat door prize fulan dapat sepeda. Bukan keberuntungan yang seperti itu. Kalau Bu Aulia lihat beruntung di sini ya. Beruntung bukan di situ. Tapi Bu Aulia melihatnya beruntung di sini adalah bisa hidupnya tenang. Nah, keberuntungan. Jadi beruntung ketika dia menyucikan diri. Jadi di sini jiwa bukan jiwa yang suci ya, Nak. Jiwa yang menyucikan diri. Jadi ada usaha di sini untuk berusaha menyucikan diri. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Menyucikan, usaha. Jadi tidak serta-merta saya tidak ditakdirkan suci jiwa saya. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menyucikan diri kita, begitu. Nah, nanti baru kita akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan reward nih. Kemudian akan meraih segala yang diinginkan. Wah, pasti orang yang menyucikan diri itu yang diinginkan bukan kok mobil mewah, kemudian pujian orang. Pasti beda keinginan orang yang menyucikan diri, jiwa yang menyucikan diri dengan keinginan manusia pada umumnya, begitu. Baik, itu nanti pembahasannya lebih dalam ternyata. Nah, ini langsung aja ke ayat 10, jiwa yang dikotori. Nah, ini kebalikan daripada jiwa yang menyucikan diri. Nah, ini jiwa yang dikotori, anak-anak. Dikotori. Jadi bukan jiwa yang kotor, kita tidak membahas mereka para pencuri, kita tidak bahas mereka para tersangka, kita tidak membahas mereka para koruptor, kita tidak membahas mereka para narapidana, tapi kita membahas jiwa-jiwa yang dikotori. Sekali lagi, dikotori. Nah, jiwa yang dikotori akan rugi, kebalikan daripada beruntung ya. Kemudian jiwa yang dikotori adalah jiwa yang menutup hati. Jadi ketika mendengar sebuah kebenaran akan menutup hatinya. Contoh, ndang sholat, ditutup hatinya, telinganya, semuanya. Hatinya ditutup, telinganya ditutup, kakinya diikat biar tidak segera bergerak menuju kamar mandi, berwudu, sholat, tidak. Itu. Kemudian menjauhi petunjuk. Wow, kemudian sehingga berbuat maksiat. Jadi dengan menutup hati pasti akan menjauhi petunjuknya dan pasti sehingga yang terakhir adalah berbuat maksiat. Pertama, menutup dulu tuh hatinya tuh, dimulai dari tidak mendengarkan peringatan dari orang-orang di sekitarnya. Nang sholat, ojo main HP terus, ojo dolan terus,
Seperti itu. Kemudian tutup hatinya, kemudian menjadi petunjuknya. Sudah ada petunjuk tuh, jalan-jalan, ternyata lagi sepedahan enak-enakan, ternyata tanpa apa-apa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kepleset aja misalnya. Tuh lagi naik sepeda kepleset, bukan ya. Kalau lagi jalan tiba-tiba kepleset begitu. Kalau naik sepeda mah tiba-tiba nyebur got gitu misalnya nih. Apa namanya? Itu kan kadang-kadang petunjuk ya. Jadi kalau misalnya udah ada petunjuk-petunjuk seperti itu ya jangan bandel gitu ya, segera aja, Bu saya nggak pernah dapat petunjuk Bu. Oh nggak mungkin, orang tuh Allah memberikan kasih sayangnya tidak hanya berupa ribet-ribet saja ya, kadang-kadang ingat peringatan-peringatan itu juga merupakan kasih sayang Allah biar kita tidak tersesat terlalu jauh begitu. Nah ujung-ujungnya pertama baru hanya menutup hati aja, nggak mendengarkan omongan, nggak mendengarkan peringatan orang-orang di sekitarnya. Ujung-ujungnya ini nih, berbuat maksiat. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Lihat orang sudah susah hidupnya, kemudian udah miskin juga, tetap dicopet. Itu kan udah nggak ada hati nuraninya kan begitu. Itu para koruptor misalnya kan juga kayak gitu ya, ngelihat Indonesia tuh udah negara miskin, kemudian tetap aja dibodohin, tetap aja juga diambilin duitnya kan gitu. Mana hati nuraninya kan begitu ya. Nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam di pendidikan anti korupsi. Jadi sebenarnya bisa kita singgung sedikit ya di sini ya. Jiwa yang menyucikan diri, ketika sudah menyucikan diri jiwanya, dia akan bisa membedakan antara uang haram dan uang halal gitu. Akan bisa membedakan tuh di situ. Jadi ini misalnya nih Mbak Ole kasih contoh ya, kita singgung sedikit tentang pendidikan anti korupsi, nggak apa-apa ya. Nanti Mbak Ole tetap akan sediakan part khusus tentang pendidikan anti korupsi. Jadi misalnya begini, kalian pengurus kelas. Pengurus kelas pasti dong di kelas itu ada uang kas begitu. Nah pada suatu saat karena kamu pengurus kelas disuruh ibu guru untuk fotokopi gitu. Nanti fotokopi fotokopi soal ini ya nak, nanti pakai uang kas. Oh iya Bu, baik Bu, begitu. Nah kamu ketika ketika sudah fotokopi ternyata nggak ada kembalian begitu, nggak ada kembaliannya berapa? Kembaliannya dikasih sama yang punya fotokopi itu dikasih permen gitu. Mbak nggak ada kembalian 500, permen aja ya. Iya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Nah 500 itu dibuat berbentuk permen. Kalau 500 berbentuk uang, bisa kamu laporkan di laporan keuangan berbentuk 500 gitu ya, kembalian 500. Nah bagaimana jika ini berbentuk permen? Pasti dong kalian permen doang gitu, udah dimakan aja begitu. Nah ini di sini ini ya, permen. Baik, permen seharga 500 perak, kalian makan. Allah paling teman-teman itu ada kata-kata Allah ini loh. Nah ada kata-kata Allah nggak apa-apa, mengentengkan ini. Nah iya, kalau permen itu seharga 500 perak itu, kalian kalau terbiasa dengan memakan sesuatu, mengentengkan sesuatu seperti itu, padahal itu belum jelas ya, itu tuh permen, uangnya siapa? Uang kas. Kalau uang kas berarti uangnya seluruh anggota kelas. Logikanya harusnya kalian meminta izin dulu gitu. Itu yang benar, itu idealnya. Tapi karena kalian terbiasa bilang Allah, terbiasa bilang bukan Allah ya, terbiasa menyepelekan, nanti suatu saat ketika kalian menjadi seorang pejabat, Allahumma amin, kalian ketika kalau permen itu mungkin kecil harganya. Nah ini ya, kalau permen itu seharga 1 miliar, nah bagaimana? Kalian didatangin orang, minta tolong kepada kalian, Pak saya mau mendirikan perusahaan X, tapi surat-suratnya kurang, tolong dong Pak
bisa nggak diurusin? Ini ada uang transportnya 1 miliar. Ini nggak apa-apa kok Pak, ini dikit aja. Perusahaan saya besar, perusahaan saya 1 jamnya bisa 100 juta misalnya. Perusahaan saya perusahaan besar, uang 1 miliar nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa, anggap aja itu permen. Wah, ini bahaya kan. Nah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang harus kita, jika kita punya jiwa yang kita menyucikan diri, itu akan menolong kita memahami, membedakan yang pasti ya, membedakan antara yang hak dan yang batil begitu. Nah, di sini Mbak Aulia beri contoh perilaku Quran surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 7 ya. Contohnya bersumpah memakai kalimat-kalimat yang baik, misalnya demi Allah gitu. Biasanya kan ya ini udah sering kita pakai ya, demi Allah gitu. Kemudian mengganti kebiasaan berkata kotor dengan doa-doa. Nah ini kita di sekitar kita pasti dong banyak yang berkata-kata kotor gitu, adalah gitu. Mungkin di WA kalian meskipun bukan memakai ucapan tapi memakai kalimat ya ada kata-kata kotornya juga kan gitu. Nah ini Mbak Aulia kasih satu contoh, ada ini istilah Arab ya, jadi orang Arab itu kan berbahasa Arab. Kalau di Indonesia orang berbahasa Arab itu kan kayak orang ngaji ya, padahal kalau mereka marah itu kan juga pakai bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia mendengar mereka itu marah, meskipun mereka itu ngomongnya itu omongan jelek, omongan kotor, tapi karena kita nggak tahu ya seolah-olah mereka ngaji gitu ya. Nah di sini ada satu Mbak Aulia dapat dari Ustadz Mbak Aulia. Di sini adalah kalimat Allah yahdik gitu. Allah yahdik ya artinya Allah memberi petunjuk gitu. Tapi di sini pakai intonasi marah ya, Allah yahdik gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, misalnya manusiawi sekali orang itu ada rasa marah, ada rasa benci gitu. Nah itu ungkapin nggak apa-apa gitu, tapi memakai kata-kata yang doa gitu. Misalnya saya kutuk kamu jadi kaya gitu. Bisa nggak, ikhlas nggak orang yang nyakitin kita kutuk jadi kaya? Oke, nggak menyucikan diri kan ya, nggak apa-apa, berusaha. Kemudian ayat 9 sampai 10 di sini kita perilakunya ayolah kita letakkan dulu HP, kemudian kita lihat langit untuk hati yang lebih lapang. Kemudian kita juga rasakan hembusan angin untuk menghilangkan galau, bercanda-canda dengan binatang peliharaan, dan seterusnya. Intinya sih tinggalin HP lah gitu ya anak-anak. Untuk perilaku anti korupsi kita simpan dulu. Nah, baik, ini udah sampai di akhir. Semangat ya anak-anak, karena Allah menyukai hambanya yang bersemangat dalam hal bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.